itu adalah solusi dari persoalan sebelumnya yang kita akomodir, yang kita bahas, kita musyawarahkan di jajaran Forkopimda, FKUB, dan juga Majelis Kode Etik Kerukunan Umat Beragama yang langsung saya pimpin. Semua berpendapat, Majelis Ulama Indonesia berpendapat, tokoh-tokoh agama, pimpinan gereja. Jadi pembangunan gereja ini tetap dilanjutkan dan akan segera diproses pembangunannya dengan konsep pembangunan yang ide dan gagasannya adalah konsep moderasi beragama. Jadi berdampingan antara gereja dengan Masjid Ghairul Jami. Jadi Masjid Ghairul Jami itu adalah masjid yang tidak digunakan sebagai Jumatan. Dan istilah Masjid Ghairul Jami ini juga atas pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan pembangunan gereja ini anggarannya dari APBD. Kita bangunkan dari anggaran APBD tahun ini 2023. Insya Allah akan segera kita lanjutkan pembangunannya. Jadi termas masjidnya dari APBD? Ya sama. Semuanya pembangunan gereja dan Masjid Ghairul Jami itu dari APBD. Nanti pembangunannya bersamaan? Bersamaan, pembangunannya bersamaan. Jadi masjidnya di sebelah mana? Jadi nanti gereja dengan masjid itu bersebelahan yang dipisah oleh halaman dan itu yang dijadikan jalan. Oke, mantap Cak Torik ya, Bupati Lumajang. Ya, jadi sudah clear selesai ya ini kelompok masyarakat yang protes kemarin yang memasang banner pelarangan membangun gereja di Tempeh Tengah Lumajang itu ya. Itu sudah pernyataan dari orang nomor 1 di Lumajang ya, Bupati Lumajang Cak Torik. Jadi jangan direcokin lagi ya. Saya sepakat sepenuhnya, mendukung sepenuhnya. Ya seharusnya begini Bupati harus menjadi contoh tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu harus dikuatkan, harus dipupuk tumbuh subur, jangan sebaliknya malah merusak Bhinneka Tunggal Ika dengan dalih perizinan kayak Bupati Purwakarta itu. Nah, Bupati kok memimpin penyegelan gereja, kalau gereja belum diurus izinnya ya tinggal minta diurus atau diuruskan secepatnya, dan jangan disegel. Ngapain disegel? Itu kan menyakiti, menghalangi orang beribadah. Gimana? Ya sekali lagi selamat buat Cak Torik. Dan ini yang menarik adalah bahwa pembangunan gereja di Tempeh Tengah ini akan dibangun dengan biaya APBD Lumajang. Mantap, bagus, mantap, mantap. Dan yang semakin mantap juga adalah di samping gereja juga akan dibangun masjid, jadi yang namanya Masjid Ghairul Jami, hanya dibatasi jalan. Ini betul luar biasa nih, ini contoh Bhinneka Tunggal Ika nyata nih, bukan hanya slogan, bukan hanya di bibir saja. Dan biar adil sepakat dua-duanya, baik masjidnya ataupun gerejanya akan dibangun dengan biaya dari APBD. Jadi tidak ada yang iri, tidak ada yang saling nanti tuding, masa gereja pakai APBD, masa masjid pakai APBD. Jadi bagus, ini jalan tengah yang luar biasa. Masjid dan gereja dibangun berdampingan, dibiayai oleh APBD. Kalau tidak salah itu biayanya gereja itu sekitar 1,3 miliar kalau tidak salah tadi saya baca. Oke, mudah-mudahan ini menjadi percontohan bagi daerah-daerah yang lain ya. Kalau ada kelompok masyarakat agama yang sedang membangun tempat ibadah, dan kalau itu memang bagus, baik, memang dibutuhkan oleh pemeluk agama yang bersangkutan, ngapain harus dipersulit? Ya, sekali lagi, kalau memang itu tempat ibadah itu apapun bentuknya, gereja, masjid atau yang lain, kalau memang itu memang kebutuhan warga masyarakat, kebutuhan umat beragama terkait, maka pemerintah daerah wajib untuk memfasilitasi dan melindungi. Syukur-syukur mendukung, mensupport dengan bantuan dananya seperti Bupati Lumajang ini. Seandainya tidak, ya
minimal mengizinkan, mempermudah. Ya. Sekali lagi mempermudah, karena kebutuhan agama adalah kebutuhan asasi, kebutuhan dasar manusia, sama kayak kebutuhan makan. Ya, kebutuhan beribadah itu sama persis seperti kebutuhan makan. Sama-sama makan. Yang satu makan makanan jasmani, kalau masjid, gereja dan lain sebagainya, peribadatan yang lain adalah makanan rohani, sama. Bahkan kalau kita mau dalam mengaji ini, sesungguhnya tempat ibadah, kebutuhan ibadah adalah jauh lebih penting daripada hanya sekedar makanan jasmani. Ini kalau mau dibahas lebih dalam tentang bagaimana manusia sejatinya harus seimbang, memenuhi konsumsi diri kita, baik diri jasmani maupun diri rohani. Baik diri bumi, kita kan berasal dari dua unsur. Unsur bumi, tanah yang berbentuk menjadi fisik kita, jasad kita, tangan kita, dan seterusnya. Dan unsur langit, ruh kita ini, yang tidak nampak tapi bisa ngomong begini nih. Ini adalah kekuatan langit. Kedua-duanya harus dipenuhi, kedua-duanya butuh dikonsumsi. Kalau tidak akan goncang hidup ini. Ya, yang protes sekali lagi yang terakhir untuk kelompok masyarakat di Lumajang yang kemarin protes, yang kemarin masang spanduk banner pelarangan pembangunan gereja itu, ya sudah, lebih baik bahu membahu bersama-sama membantu semua pihak, baik yang gereja maupun masjid, untuk mewujudkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh Bupati Lumajang itu sangat bagus. Itu solusi yang sangat bagus, kehendak iktikat yang luar biasa demi bangsa dan negara, demi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu langkah nyata, bukan hanya slogan teriakan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, tapi tanpa bukti, tanpa perwujudan, tanpa langkah nyata. Kalau hanya bilang NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, jaya, Pancasila, jaya gitu. Tapi kemudian justru langkah-langkah yang ditempuh kadang-kadang sebaliknya, malah menghalangi tempat ibadah, menghalangi pembangunan tempat ibadah, mempersulit pembangunan tempat ibadah. Itu namanya bullshit, omong kosong, lipstick. Ngomongnya katanya mau berjalan ke arah timur, tapi faktanya kakinya melangkah ke arah barat. Itu namanya bullshit. Ya kapan mau sampai? Katanya mari kita bersama-sama pergi ke Jakarta. Orang Banyumas misalkan, ya, kan ke arah barat. Kita bareng-bareng ke Jakarta. Ayo. Tapi faktanya malah belok kiri. Kakinya berjalannya menuju ke timur. Ya itu nggak nyampe Jakarta, sampai ke Surabaya. Oke, terima kasih. Salut buat Cak Torik. Maju terus. Harus begitu. Kepala daerah harus menjadi contoh pertama di dalam bagaimana kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.